Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara di tengah-tengah sukacita perayaan Natal yang sudah terdengar di seluruh penjuru negeri ini. Saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara kesukaan besar di tengah pandemi global. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia, berkat anugerah rahmat-Mu yang berlaku atas kami. Kalau kami masih hidup menghirup udara segar bersama orang-orang yang kami kasihi, tentu bersama Tuhan yang sangat mengasihi kami. Untuk itu kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian tidak terkecuali. Siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami, berbicara kami siap mendengar dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 2 ayat 10-11 mengatakan kebenaran kepada kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, informasi yang aktual yang berasal dari malaikat itu mengatakan dua sifat dasar manusia. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, ada kesukaan besar. Yang pertama, jangan takut itu pobeiste. Berasal dari kata phobia. Sementara kesukaan besar itu evangelion, artinya Injil. Dua-duanya adalah sifat dasar manusia. Satu mengarah kepada yang negatif sekalipun ada positifnya. Yang kedua adalah berkat yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Malaikat itu ingin memberitakan kepada manusia, hari ini hari di mana tidak ada ruang untuk manusia ketakutan, untuk manusia fobia, untuk manusia khawatir, gelisah, bimbang, ragu. Karena apa? Adanya kesukaan yang besar, kesukaan yang berdurasi kekal, kesukaan yang punya skop seluruh bangsa. Kesukaan yang bukan ecek-ecek, kesukaan yang bukan hanya kecil-kecil saja, tetapi kesukaan yang besar. Dan di mana ada kesukaan yang besar, seharusnya tidak ada ruang untuk ketakutan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kalimat di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, itu sama, yakni phobia. Ya. Phobia itu ada rasa takut, tetapi mengarah kepada rasa hormat juga. Di dalam bahasa Ibrani ada kata yare. Yare itu kecemasan, ketakutan, tetapi yare itu juga mengandung hal yang positif. Adanya rasa takut dan hormat. Kita belajar bersama-sama dalam bahasa Yunani itu ada 3 kata untuk rasa takut. Pertama, phobos, panik, full ketakutan. Jadi membuat orang dalam situasi phobos ini, dia lari tunggang langgang. Ada satu lagi, anaidea, artinya tidak tahu malu, lebih tepatnya. Perasaan tidak tahu malu. Mungkin orang ini saking takutnya, saking cemasnya, dia menangis sesenggukan, sudah tidak tahu malu lagi. Dia tidak takut dikatakan cengeng, tapi dia sangat nangis luar biasa.
Dia sangat ketakutan dan menangis luar biasa, tidak peduli. Ada juga phobeo. Phobeo itu menakut-nakuti atau mengarah kepada rasa takut yang tidak ada way out-nya, tidak ada solusinya. Dalam bahasa Ibrani juga ada 3 megora. Megora itu ketakutan karena teror. Yare itu ketakutan, tetapi didasarkan juga akan sebuah kengerian, kesalahan yang membuat dia rasa takut. Tetapi kata yare ini sama dengan fobia tadi, artinya memiliki rasa takut karena hormat juga. Ada juga namanya pakat. Pakat itu ketakutan yang mendatangkan rasa gemetar. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita perlu menyadari rasa takut akan Tuhan dan rasa ketakutan akan Tuhan itu berbeda. Seorang Rabi Soloveitchik, dia menyiratkan ada 2 kata, yirat samayim dan juga pahat samayim. Kalau yirat samayim itu berasal dari kata kekaguman, penghormatan, dan takut akan Tuhan. Itu yirat samayim. Tapi kalau pakat samayim, di situ ada kata ketakutan. Jadi ada rasa takut, ada rasa ketakutan. Berbeda. Saya takut melihat hantu, roh-roh yang gentayangan. Ketakutan itu mendatangkan sebuah kecemasan, membutuhkan sebuah emosi yang merusak seluruh sel-sel tubuh kita. Tapi berbeda dengan rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu adalah rasa hormat. Rabi tadi mengatakan bahwa ada kata, ada semacam kata, yakni yirat samayim atau pakat samayim. Yirat samayim adalah dia takut akan langit, sementara pakat samayim itu adalah ketakutan akan langit. Langit itu lambangnya kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Adanya kesukaan besar, adanya Injil, adanya berita yang disampaikan malaikat itu membuat kita yirat samayim, yakni takut akan Tuhan, takut akan Allah pencipta langit dan bumi. Bukan pakat samayim, bukan karena ketakutan akan Tuhan. Bedakan antara takut dan ketakutan. Kalau sekarang kita melihat ada banyak orang mengalami ketakutan, jangan takut. Tetapi yirat tadi, hendaklah engkau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini berarti respect, hormat, menyibukkan diri, mau taruhan nyawa, mau all out buat Tuhan. Itu yirat. Sementara pakat adalah takut karena salah, takut karena berdosa, takut karena teror, takut karena bencana, takut karena berbagai macam peristiwa yang menekan di dalam diri seseorang. Dalam Kejadian 3 ayat 9-10 dikatakan kepada kita, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kata takut di sini
adalah takut yare tadi. Yare itu adalah takut karena dia berdosa. Ketakutan lebih tepatnya. Ketakutan yang disebabkan oleh teror perbuatannya sendiri, bahwa dia telah melakukan kesalahan akan Tuhan, terhadap Tuhan. Yare. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada kata yare juga dipakai dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan ini adalah ketakutan yang didasarkan atas rasa hormat, rasa respek. Takut yang didasarkan atas rasa ingin menyenangkan, ingin mengasihi, ingin memuji, ingin memuja dia. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ketika malaikat itu berkata jangan takut, dia berkata fobia juga. Jangan fobia. Ada rasa takut karena ketidakpengertian, ada rasa takut karena kebimbangan, ada rasa takut karena dia mengalami sesuatu yang baru yang belum pernah sepanjang umur hidup mereka. Di padang Efrata, di kota Bethlehem itu, dia tidak pernah menyaksikan malaikat datang. Malaikat berkata-kata, malaikat bernyanyi, malaikat itu menghampiri mereka. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah ada dalam sejarah bahwa ada malaikat datang memberikan informasi. Malaikat datang berbicara dalam bahasa manusia, sehingga mereka bisa mengerti. Saudara bisa bayangkan manusia dengan malaikat itu entitas yang berbeda, makhluk yang berbeda. Malaikat itu adalah makhluk roh. Malaikat itu adalah makhluk supranatural. Malaikat itu makhluk yang bernuansa ilahi. Sementara manusia itu makhluk yang natural, yang insani, yang jasmani. Tentu kalau kita menjumpai makhluk yang tidak sehabitat dengan kita, maka kita akan mengalami ketakutan. Ketika saudara berjumpa dengan kuasa kegelapan, entah setan, hantu, gendruwo, kuntilanak, begu ganjang, dan banyak hal, saudaraku. Saudara tentu akan mengalami rasa ketakutan. Fobia ini mengarah kepada trembling. Fobia ini mengarah kepada hal yang mencemaskan di dalam diri seseorang. Oleh sebab itu kita perlu memahami dengan jelas bahwa wajarlah para gembala itu mengalami ketakutan. Ketakutan yang didasarkan atas ketidakjelasan, atas perubahan kehidupan. Oleh sebab itu, kita perlu menyadari dengan sungguh-sungguh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita melihat dalam konteks jangan takut ini adalah para gembala tidak pernah mengalami hal yang ia alami itu. Untuk itu, mari kita belajar bahwa ketakutan itu sebuah emosi yang sangat natural. Bisa dikatakan emosi yang primer dan universal. Emosi itu menghasilkan konsekuensi pada organisme tubuh. Bagaimana ketika seorang takut, mukanya menjadi pucat tiba-tiba. Ketika seorang takut, tiba-tiba dadanya gemetar. Ketika seseorang mengalami ketakutan, tiba-tiba kakinya lemas, tidak bisa bergerak. Ada banyak dampak atau efek ketika seseorang mengalami ketakutan. Dan itu sangat manusiawi. Rasa takut itu manusiawi. Bahkan rasa takut itu bisa melindungi, bisa menjagai manusia itu sendiri. Sisi
positifnya, manusia takut ketika mengalami kecelakaan. Oleh sebab itu dia harus berhati-hati membawa mobil. Takut ketika berada di samping jurang supaya dia tidak terjatuh, bagaimana dia menyelamatkan diri. Rasa takut itu sangat penting ketika dia berhadapan dengan ular kobra, bagaimana rasa takutnya menyelamatkan diri sendiri. Oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa rasa takut itu adalah emosi yang dasar yang kuat. Tetapi emosi yang bisa melumpuhkan dan sekaligus sangat berperan dalam kehidupan manusia. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi di sekeliling kita membuat kita seringkali takut. Situasi di sekeliling manusia yang terjadi satu dengan yang lain, pancaroba kehidupan ini, membuat orang mengalami kebimbangan, ketakutan, fobia. Orang takut kebakaran, dia harus menyelamatkan diri dari kebakaran itu. Orang takut film horor. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa saat ini adalah saat orang punya alasan banyak untuk takut. Takut karena ekonomi yang tidak menentu. Takut politik yang disusupi radikalisme. Takut pandemi Omikron. Omikron itu kecil. Lawan kata dari Omega. Yesus itu Alfa dan Omega. Jadi yang kecil ini, Omikron ini, menebar spirit of fear, menebar roh ketakutan di begitu banyak manusia, sehingga orang-orang akan tersedot pikiran, perasaan, jiwanya kepada si Omikron ini, bukan si Alfa Omega. Padahal yang datang itu Yesus Kristus Alfa Omega. Ini ada Omikron. Omikron penyakit yang bisa mendatangkan kematian kalau tidak diantisipasi. Kecepatan penularannya 5 kali lipat, kata ahli medis, dan sangat menular. Dan saya ingin informasikan kepada saudara dan dengar kebenaran pada saat ini. Di akhir zaman ini, iblis bekerja dengan caranya, dia menebar spirit of fear, roh ketakutan. Sementara Yesus Kristus membawa Roh Kudus, Holy Spirit. Roh ketakutan ini unclean spirit. Tetapi kita harus menyadari bahwa di mana kesukaan besar, di situ tidak ada ruangan untuk takut. Ketika kita memasuki Evangelion, kita memasuki Injil yang merupakan kekuatan Allah itu, di situ tidak ada ruang untuk ketakutan, di situ tidak ada ruang untuk bimbang, kecewa, fobia. Masalahnya ketika kita di luar, maka di luar kesukaan besar itu yang ada spirit of fear, yakni kita mengalami ketakutan, apapun juga dicurigai, mau vaksin dicurigai. Dulu vaksin datang, itu vaksin palsu. Ketika disuntikkan, orang curiga lagi, jangan-jangan yang disuntikkan itu cuma air. Orang vaksin dicurigai ada babinya, sehingga haram. Saudara, memang orang Indonesia itu paling kreatif untuk merekayasa sesuatu karena manifestasi ketakutannya. Di kalangan orang-orang Kristen yang suka cocok logi dan comot logi, mengidentikan vaksin itu dengan antikris. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu menyadari juga, apakah juga 666 itu memang angka? Apakah 66 itu simbol?
Apakah 66 itu sebuah kesadaran seseorang mengagumi akan sesuatu karena tanda di dahi dan di tangan ini, di dahi dan di tangan ini, kalau disamakan itu sebuah penghormatan. Sebuah penghormatan, sebuah kekaguman. Kata fobia dan kata yare tadi adalah menyeret seluruh perasaan, pikiran, jiwa manusia kepada satu titik. Satu titik ketakutan atau satu titik penghormatan. Oleh sebab itu, memang harus diakui, saya percaya bahwa Omikron, Delta, COVID-19 ini, itu bukan karya Allah, itu bukan rekayasannya Tuhan. Tuhan punya rencana mendatangkan kebaikan, dan COVID ini tidak mendatangkan kebaikan. COVID ini mendatangkan kehancuran. Rencana Allah itu mendatangkan masa depan yang penuh harapan. COVID ini, Omikron ini tidak mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan, tapi masa depan yang penuh kehancuran. Yesus datang untuk memberi hidup dan segala kelimpahan, tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pandemi Delta, Omikron, itu membawa sebuah kehancuran dan kematian. Berapa juta orang yang mati. Sementara Yesus datang untuk memberi kehidupan. Kalau saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kebenaran firman Tuhan, mari kita takut akan Tuhan, bukan ketakutan akan keadaan dunia ini. Saya tidak peduli mau menafsirkan vaksin itu 666, saya tidak peduli vaksin itu adalah pertolongan untuk banyak orang, caranya banyak orang diselamatkan oleh vaksin itu. Realitasnya begitu, saudaraku. Indonesia itu termasuk negara paling hebat. Ketika ada vaksin, maka Jokowi perintahkan menteri-menterinya untuk negosiasi vaksin itu. Dan Indonesia termasuk negara paling banyak menerima vaksin. Beberapa negara masih 20%, 30%. Indonesia itu melimpah vaksin. Dan saudara perlu tahu, yang diselamatkan vaksin itu jauh lebih banyak daripada orang yang meragukan adanya vaksin itu. Rekayasa iblis lah, 66 lah. Tetapi saudaraku, sebenarnya kita bertuhankan Tuhan, bukan bertuhankan teologi. Kita bukan bertuhankan cocok logi atau comot logi. Apa yang ada kita percayai selama yang ditentukan, ditetapkan untuk menyelamatkan banyak orang. Selama yang diperintahkan itu tidak mengharuskan kita menolak Yesus Kristus Juru Selamat, mari kita takut akan Tuhan. Karena pemerintah ini adalah pemerintah yang diangkat Tuhan, diberi hak menyandang pedang, diberi hak menghukum orang yang tidak taat, diberi hak untuk menghukum orang-orang jahat. Pemerintah itu juga berasal daripada Tuhan, dan keputusan-keputusannya harus kita hargai. Keputusan-keputusannya harus kita hormati selama keputusan itu tidak memerintahkan kita menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akibatnya, kalau kita mempercayai bahwa vaksin itu berasal dari kuasa si jahat, vaksin itu identik 666, maka kita akan menolaknya. Dan ketika kita menolaknya, tubuh kita ini rentan. Orang vaksin saja juga masih kena, iya. Orang vaksin bisa kena, tapi tidak separah orang yang belum divaksin. Orang divaksin bisa kena iya.
tetapi dia masih punya kesempatan 20%. Sementara yang belum divaksin, dia mengalami penyakit yang hampir 80-90%. Kesempatan hidup cuma 20%. Ini kesempatan kena penyakit cuma 20%. Masih ada antibodi dari vaksin itu. Mari kita belajar bijak. Mari kita belajar hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jangan kita bertuhankan teologi kita. Kalau teologi kita, kemampuan menganalisa sesuatu jauh lebih besar dari hubungan kita akan Tuhan, maka kita bertuhankan teologi, bukan bertuhankan teos tentang Tuhan. Dan saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, tidak peduli siapapun saudara. Mari kita membuat yare akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bukan pakat. Ketakutan akan Tuhan. Kalau kita ketakutan akan Tuhan, tentu yang bergerak dalam pola pikir kita, dalam perasaan kita. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ketika kami mendengar langkah Tuhan, kami jadi takut. Manifestasi yang keluar adalah manifestasi logika, pendengaran telinga. Itu pasti langkah Tuhan. Karena mungkin tiap hari Tuhan sudah berjalan, bergerak, dan melakukan banyak aktivitas. Langkahnya saja kelihatan. Dan telinganya mendengar. Dan timbullah yang namanya pakat tadi. Ketakutan. Yare, takut karena teror. Takut karena kebimbangan. Takut karena kesalahan. Pada hari ini janganlah takut. Mari saudaraku, ada begitu banyak alasan untuk kita takut menghadapi pancaroba kehidupan ini. Ada alasan untuk kita bimbang, ragu, kecewa, fobia, trauma. Ada alasan dan bisa beralasan. Tapi ada begitu ribuan, puluhan ribu alasan untuk kita masuk dalam kesukaan yang besar. Kesukaan yang besar itu apa? Kesukaan yang besar itu adalah Injil. Injil itu sebuah kekuatan Allah. Allah hadir di dalam kekuatan kuasanya. Dia hadir dalam pribadinya sendiri di hari Natal. Dia hadir di dalam wujud manusia. Ini tidak mudah. Ini tidak bisa dicerna oleh orang normal. Bagaimana Allah menjadi manusia? Orang namanya Allah mau jadi apa saja juga bisa. Orang namanya Allah. Namanya Allah itu mau jadi apa? Saudara mau jadi apa? Namanya Allah bisa aja menjadi apapun juga. Namanya Tuhan. Dia berkuasa. Dia bisa menjelma menjadi apa saja. Apalagi hanya manusia. Mengapa dia menjelma manusia? Karena manusia yang akan ditolong. Manusia yang akan diselamatkan. Manusia yang akan diampuni. Karyanya untuk manusia. Maka dia menjadi manusia. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, datanya begitu lengkap, datanya begitu akurat. Bahwa dia dikandung dari Roh Kudus. Kalau yang dikandung dari Roh Kudus ini adalah Yesus Kristus, benihnya tuh benih dari Roh Kudus. Benihnya ini benih dari Allah. Ya namanya anak Allah. Mengapa seringkali kita bimbang? Benihnya monyet ya mesti anak monyet. Benihnya kerbau ya anak kerbau. Benihnya manusia ya manusia. Yesus disebut manusia karena lahir dari manusia. Tapi benihnya siapa? Benihnya dari Roh Kudus, Roh Allah. Maka dia adalah anak Allah. Bahasa Babilonia, dia itu dewa, keturunan dewa. Yang kita sebut Theos, Kurios, Tuhan. Oleh sebab itu, wajarlah kalau ada kesukaan besar.
Raja segala raja hadir, Tuhan segala Tuhan hadir. Ditemukan di kitab suci manapun juga tidak pernah kehadiran Yesus Kristus itu dari perzinahan. Tidak dikatakan bahwa Yesus lahir dari janda Maria. Orang Katolik mengagumi Maria sampai sekarang masih menyebut sebagai perawan suci. Karena memang apa? Dikandung sebelum dia bersuami istri. Dan tidak kedapatan celah, tidak kedapatan dosa, tidak pernah terbetik dalam narasi Alkitab, narasi di luar Alkitab. Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach membunuh orang. Tidak dikatakan bahwa Yesus Kristus mencelakai orang. Tidak pernah dikatakan bahwa Yesus Kristus jatuh dalam dosa perzinahan. Yesus Kristus memiliki banyak istri. Tidak pernah satu kali pun juga tidak pernah berzina sekalipun, tidak pernah. Karena apa? Yesus menjaga kesucian secara sempurna. Sekalipun dia daging seperti kita. Itulah kesukaan besar ketika kita menerima Yesus, itu berarti kita menerima surga dalam hidup kita. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan, ditakutkan, menjadi bimbang. Karena apa? Di dalam Yesus itu dosa diampuni, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, mati masuk surga. Jadi ada sebuah jaminan kesukaan besar itu, kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Sang Mesias, kelahiran yang sudah dinanti-nantikan beribu-ribu tahun sejak manusia jatuh dalam dosa. Injil pertama disampaikan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu Injil di mana berita kesukaan besar, akan ada keturunan, akan ada manusia yang hadir, yang identik Bapa dan Aku satu. Artinya dia adalah sang Khalik langit dan bumi, menjelma menjadi manusia karena manusia yang ditolongnya. Kita tidak sedang mempercayai agama. Agama manapun juga termasuk agama Kristen tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Agama itu ritual-ritual. Agama itu ada cara-cara untuk menemukan Tuhan. Cara-cara untuk bersembahyang. Cara-cara untuk menghadap Tuhan. Bagaimana mungkin kita menghadap Tuhan dengan cara manusia, dengan orang-orang yang berdosa? Gak usah menghadap Tuhan dah. Saudara ya jelata, saudara akan bagaimana menghadap Presiden Jokowi di istana. Harus melalui berbagai macam protokoler. Harus melalui berbagai macam tahapan-tahapan yang tidak begitu mudah kalau tidak ada kepentingan yang amat sangat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu baru presiden loh. Apalagi presiden Amerika, presiden Rusia. Jaraknya terlalu jauh, saudara, ke sana. Ini di atas presiden, raja, di atas raja, Tuhan, di atas segala Tuhan. Dia hadir, dia menjumpai kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yesus Kristus hadir yang memilih kita. Kalau kita milih dia, nggak mungkin bisa, saudaraku yang kekasih. Saudara mencoba-coba menjadi anak presiden. Saudara menawarkan diri, biarkan aku jadi anak presiden. Nggak bisa. Kecuali presiden datang dan memilih saudara, saya jadikan kamu anak angkat. Itulah yang namanya kesukaan besar. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kesukaan besar itu, Injil itu milik semua orang. Saya tidak peduli di YouTube terjadi perdebatan Yesus datang mengasihi manusia. Siapa manusia yang disebut? Apakah manusia semua? Apakah manusia yang percaya? Apakah manusia berdosa? Orang mulai ribut di sana. Orang mulai berdebat. Mereka mencari subscribe dengan menjelekkan, memburukkan, menyesatkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya menamakan hamba-hamba Tuhan itu bukan hamba, tetapi hama.
Itu pendeta-pendeta tidak bermartabat dan liar. Seharusnya hamba Tuhan pendeta itu menyampaikan kebenaran. Hamba Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang indah, yang sedap didengar. Dan mereka beralasan bahwa menjadi apologet harus menjawab siapa kita, diberi hak apa oleh Tuhan untuk menjawab. Yang kita harus beri jawab adalah saudara-saudara kita yang tidak mengerti, saudara-saudara kita yang memburuk-burukan nama kita dalam bahasa Alkitab. Kesukaan besar tidak akan terjadi di tengah-tengah pemberitaan orang-orang yang hanya memburukkan nama orang lain. Itu tidak mendatangkan kesukaan besar, mendatangkan ketakutan besar, mendatangkan hal-hal yang menjijikkan. Apa yang dimaksud kesukaan besar? Apakah kita layak menerima kesukaan itu? Pemazmur mengatakan kepada kita dengan jelas. Saya akan bacakan ayatnya kepada saudara, Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudaraku yang kekasih, Alkitab tidak berkata berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Allah. Tetapi berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Apa bedanya Allah? Apa bedanya Tuhan? Kata Allah itu Elohim. Elohim itu adalah dewa-dewa bangsa Kanaan, penguasa alam semesta, sang penguasa. Kalau diterjemahkan ayat ini begini, berbahagialah bangsa yang Elohimnya adalah Jehovah. Saudara tahu, Allah yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa kafir, Allah yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa Kanaan di luar Israel itu, Goyim, adalah Allah yang tidak terjangkau. Orang Yunani menyebutkan kepada Allah yang tidak dikenal. Mengapa? Karena mereka nun jauh di sana, tidak terjangkau akal pikiran manusia. Allah Elohim itu adalah Allah yang di luar nalar, di luar pola pikir kita, di luar perasaan, kemampuan kita. Tidak ada seorang pun yang mampu menjangkau Allah. Tidak ada satupun orang yang berusaha mampu berkenan kepada Allah dengan berbagai macam ritual-ritual apapun juga. Karena Allah, God, dewa-dewa itu adalah spirit. Yohanes mengatakan Allah adalah roh. Dia roh, sementara kita makhluk fisik. Makhluk physically tidak mungkin menjangkau Allah yang roh. Maka physically itu mencoba mengadakan ritual-ritual supaya ritual-ritualnya berkenan kepada sang spiritual itu. Namun sang spiritual itu tidak akan berkenan. Itu layaknya seperti nabi-nabi Baal yang mencoret-coret badannya, menoreh-noreh badannya, mencari perkenanan Tuhan. Itu ritualnya begitu. Tetapi ritual itu tidak akan menjangkau yang spiritual. Namun Allah yang tidak kelihatan, Allah pencipta langit dan bumi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, Allah itu turun dalam bentuk rupa manusia yang kita sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam Kristus inilah kita memiliki segala perkara. Di dalam Kristus ini yang kita sebut sebagai
Theos, Tuhan, atau Kurios. Dia yang menguasai kita. Dia yang berdaulat atas kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang menemukan suami dan akhirnya dia begitu kecewa terhadap suaminya. Ada banyak orang menemukan istri dan banyak orang juga kecewa terhadap istrinya. Orang berkeluarga, bercita-cita punya anak, dia sangat bahagia terhadap anaknya. Tetapi ketika dewasa dia sangat kecewa terhadap anaknya. Ada banyak orang menyukai pekerjaan, menyukai penghasilan, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan bos yang baik, tetapi berakhir dengan kekecewaan yang sangat. Ada orang membanggakan pendetanya, membanggakan gereja. Pendetanya bagaikan idola yang tidak pernah salah. Seolah-olah dia dewa di gerejanya. Tetapi ada orang juga berakhir dengan kekecewaan terhadap pendetanya itu. Namun saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, dan saudara tidak akan pernah kecewa ketika saudara menemukan satu pribadi Yesus Kristus itu. Ada begitu banyak agama mempercayai nabinya, tetapi nabinya juga tidak berdaya, nabinya juga tidak bisa menyelamatkan, nabinya juga tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan dia sendiri belum pasti selamat masuk surga. Tetapi saya ingin beritahu, Yesus Kristus memastikan dirinya punya surga, karena di tangannya segala kuasa di bumi dan di surga itu ada di tanganku, dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma pasal 8 mengatakan bahwa tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kesukaan besar yang kedua adalah kesukaan di mana saudara mempercayai satu pribadi yang tidak berdosa, tidak bercacat celah. Dia memiliki kemampuan mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan yang kedua adalah berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Itu Mazmur 32 ayat 1. Saudaraku yang kekasih, dosa kita itu tidak bisa dihapus oleh perbuatan baik. Dosa ya dosa, perbuatan baik. Dosa tidak bisa dibayar dengan amal. Dosa tidak bisa dibayar dengan ritual puasa. Dosa tidak bisa dibayar dengan ritual ibadah. Dosa tidak bisa dibayar dengan pengorbanan. Dosa itu hanya bisa dihapus oleh darah Yesus. Mengapa darah Yesus bisa menghapus? Karena darah Yesus adalah darah yang tidak terkontaminasi dengan dosa, tidak terkontaminasi dengan dosa turunan, maka dia layak untuk menghapus dosa kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, bisa dijadikan menjadi seperti bulu domba, kata Yesaya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, layak nggak kita mendapatkan kesukaan besar? Kesukaan yang model apa? Kesukaan yang kita menerima satu pribadi Yesus Kristus, dan yang kedua kita menerima pengampunan dosa. Bukan saja itu, Yesus berkata, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Semua beban, persoalan, masalah, tekanan, problema, datanglah kepadaku. Oleh sebab itu kalau orang datang, orang harus meninggalkan tempat dia datang. Tidak mungkin dia akan berkutat di tempatnya dan dia datang kepada seseorang. Kalau kita mau datang, tinggalkan sesuatu, datanglah, pergilah untuk menuju ke sesuatu. Jadi ketika saudara datang kepada Yesus, tinggalkan semua beban, persoalan, masalah. Tinggalkan segala sesuatu yang mengikat saudara. Datanglah kepada Yesus, dan Yesus mampu memberikan pemulihan. Itu kebenaran penting. Layak kita mendapat kesukaan besar? Sangat layak. Mengapa kita layak? Maka kita akan memperoleh satu kebenaran yang begitu besar. Hari itu lahir bagimu Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat, di kota Daud. Mengapa kota Daud?
Yesus memiliki garis linier anak Daud, sehingga dia layak menerima warisan tanah Sion, tanah Daud. Tetapi karena Yesus bukan raja dunia, maka kekayaannya itu berawal dari kekayaan yang spiritual. Kekayaan di mana kita dibenarkan. Kekayaan tidak lagi kita berada di dalam kutuk hukum Taurat. Karena Yesus sudah melakukan hukum Taurat secara sempurna dan keberhasilan itu diberikan kepada kita. Kita tidak lagi berada dalam ancaman hukuman. Kita tidak lagi belajar untuk tidak ini, tidak itu. Kita tidak membunuh, mencuri, berzina, mengingini milik sesama. Kita tidak sedang tahapan itu, tapi kita sedang berada dalam tahapan untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Karena apa? Karena ketika Yesus berkarya, Dia berikan karyanya buat kita. Kita diangkat menjadi sahabat, kita diangkat menjadi anak, kita diangkat menjadi imam, rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita diberi gelar sebagai umat pemenang. Kita diberi kemampuan menjadi seperti Allah. Sehingga Paulus berkata, hai kamu manusia Allah, yang artinya kamu imago Dei, kamu adalah demut stelem, segambar dan serupa Allah. Ketika Yesus hadir, Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Kita manusia yang memiliki kodrat ilahi secara sempurna di hadapan Allah. Karena rohnya ada di dalam diri kita. Sekaligus kelahiran Yesus itu membangun generasi ilahi dalam ras manusia. Dalam ras manusia yang dipersiapkan untuk bahan bakar api neraka, dipersiapkan untuk dihukum, tetapi melalui Yesus dipersiapkan untuk surga, dipersiapkan untuk kemuliaan, dipersiapkan untuk kepujian, kehormatan bagi Tuhan. Sehingga kita harus menyadari, kita tidak lagi masuk dalam dunia kematian, mau Hades, mau Zeul, mau dunia orang mati, yang orang meraba-raba. Di sana ada timbangan baik dan jahat. Di sana ada katanya jembatan Sirotol Mustaqim. Di sana ada purgatori, api penyucian. Yesus tidak mengatakan kita ada di sana. Yesus mengatakan kepada penjahat yang disalib, hari ini juga engkau masuk Firdaus. Jadi kita melewati dunia kematian, kita melewati Hades, Zeul, Tartaros, Gehenna. Kita ada dalam lingkungan Paradise, Firdaus. Kesukaan besar itu layak kita miliki. Karena apa? Yesus Kristus mengubah kematian menjadi kehidupan kekal. Dan saya percaya firman Tuhan menjadi berkat buat setiap saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk banyak kebenaran indah yang kami terima hari ini. Jadikan kami tetap hidup dalam sukacita yang besar. Sukacita yang besar yang kami miliki adalah sukacita di mana kami takut akan Tuhan, memberikan respek dan hormat kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh serius mendapati diri kami melekat kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya bersukacita ketika saudara like, subscribe, dan komen. Kami akan kirimkan kebenaran-kebenaran baru buat setiap saudara. Kiranya Tuhan memberkati, haleluya, amin.